Tutur Tinular. Malam itu, Arya Kamandanu merasa sangat lelah. Hatinya gelisah, dan pikirannya tak mau dibawa diam. Terus berputar-putar, berkelana ke alam khayali. Dia ingat Meisin, dan setiap mengenang wanita itu, hatinya terasa kosong. Meisin, kemana dia pergi? Dan apa yang dialaminya di tengah jalan? Apakah dia masih di sekitar Kurawan? Atau sudah berada di tempat yang sangat jauh dari sini? Apakah hutan ini masih daerah Manguntur, Tuan? Iya, hutan ini letaknya di Manguntur Selatan. Hutan ini tidak terlalu besar dan tidak berbahaya karena tidak ada binatang buasnya. Paling-paling hanya ada babi hutan yang sibuk mencari makan. Itu pun jarang bisa ditemui karena mereka pun sebenarnya takut pada manusia. Apakah Tuan Twi Pangga suka membuat syair tentang hutan? Pernah juga saya menggunakan hutan sebagai ungkapan rasa dalam bait-bait syair pendek. Kau mau dengar? Harum semerbak bau hutan perawan, di bawah pohon rindang tumbuh aneka cendawan. Seorang pemburu terbaring di atas rumputan, matanya mengenang kekasih dalam bayangan bulan. Alangkah wanginya bau hutan perawan, wangi bagaikan nafas seorang bayi, teduh bagaikan mata ibuku, ceria bagaikan gelak tawa remaja, dan lembut laksana jemari kekasihku. Sudahlah wahai pemburu, bangun dan hirup napasmu dalam-dalam. Singkap dan campakkan selimut kepedihan. Hutan ini sangat ramah dan mempesona. Jangan biarkan kasihnya terlantar dan sengsara. Oh, indah sekali. Saya benar-benar mengagumi syair-syair Tuan Twi Pangga. Aku hanya menulis apa yang kulihat, kudengar dan kurasakan. Aku mengenal banyak penulis kitab-kitab sastra. Dari Empu Darmaja, Empu Seda, Empu Panulu, Empu Monaguno, sampai Empu Tanakung. Aku membaca banyak kitab hasil tulisan mereka itu, seperti Baratayuda, Gatot Kaca Seraya, Sumana Santaka, Writ Sancaya, dan Lubdaka. Tapi yang paling mengesankan bagiku adalah kitab Semaradahana, tulisan Empu Darmaja. Kitab ini berisi kidungan-kidungan tentang cinta di antara dua insan berlainan jenis. Apakah kitab itu ada kisahnya? Ada? Tentu indah sekali bunyinya. Cepat bacakan Tuan Twi Pangga. Baik, dengarkan. Sinar mata Dewa Siwa mengirim mereka ke Mayapada. Dewa Kama memeluk istrinya turun ke bumi. Dewi Ratih menitikkan air mata duka. Angin topan dan badai datang menghempaskan mereka. Dewa Kama terlempar jauh dari kekasihnya. Rohnya menitis di tubuh Sri Kameswara. Dan Dewi Ratih bergabung dengan Sri Kirana. Maka di bumi mereka bersatu kembali, dan Kediri bersatu dengan Jenggala. Itulah bait-bait syair yang masih dapat kuingat dalam Kidung Semaradahana. Bagaimana pendapatmu? Indah. Indah sekali bunyinya. Seperti yang sudah saya duga. Sungguh bahagia sekali roh Dewa Kama dan Dewi Ratih. Akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Sekalipun semula dipisahkan dengan kejam oleh pancaran mata Dewa Siwa. Hei, mengapa kau menjadi murung? Entahlah. Hati saya menjadi sedih. Jiwa saya menjadi hampa setiap kali mendengar Tuan Twi Pangga membacakan syair-syair tentang cinta. Itu tandanya bahwa sebenarnya kau dahaga akan cinta, Meisin.
Sudahlah, tidak ada yang perlu disedihkan. Bukankah di hari yang cerah ini seharusnya kita tersenyum? Mari kita tersenyum. Mari kita tertawa. Air mata kesedihan bukan milikku. Tangis penderitaanku campakkan di atas debu. Langit berkaca di permukaan telaga, dan mega hitam dihembus angin tersipu-sipu. Wahai, angkat wajahmu dan pandanglah bunga-bunga itu. Lupakan lagu duka yang tertinggal jauh. Nyanyikan lagu-lagu baru di dalam kubu cintamu. Dan buang, campakkan kenangan lama yang kian rapuh. Sudahlah, jangan bersedih, Mesin. Lupakan saja apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan tataplah masa depan dengan hati yang berani. Tuan Tripangga, saya sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk melihat kenyataan. Tidak ada manfaatnya tenggelam di kubangan masa lalu yang menyakitkan, Mesin. Tuan, Apa, Mesin? Kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Katakanlah. tidak. Tidak, Tuan. Mengapa tidak? Ayo, katakanlah. Aku pasti akan membantu kesulitanmu jika memang aku mampu. Ayo, katakanlah. Jangan sungkan-sungkan. Apakah Tuan masih menyimpan ramuan obat-obatan itu? Kau menanyakan ramuan obat-obatan itu. Apakah ramuan itu pengaruhnya cukup baik untuk kesehatanmu? Apakah Tuan masih menyimpannya? Ramuan itu sangat keras. Aku masih menyimpannya dalam bentuk pelet. Kau tahu pelet? Tidak. Lihat. Kebetulan aku membawanya 1 butir. Ramuan ini sudah diaduk dengan bubur kental dan dicampur dengan madu murni. Orang tidak perlu meminumnya. Tinggal menelan seperti menelan sepotong gula kelapa. Tapi sebenarnya aku takut memberikannya padamu, Mesin. Ramuan ini sangat keras dan belum tentu cocok untukmu. Tapi sekarang saya membutuhkannya, Tuan. Saya sangat membutuhkannya. Bagaimana rasanya minum ramuan daun-daunan ini? Dapatkah kau menjelaskannya barang sedikit pengalamanmu? Mula-mula kepala saya agak pusing. Tapi kemudian rasa pusing itu lenyap. Lalu saya merasakan tubuh saya menjadi ringan seperti kapas. Seolah-olah saya bisa dibawa angin ke sana kemari. Dan saya juga merasakan kenyamanan yang luar biasa dalam hati saya. Saya menjadi lupa. Saya seperti sedang bermimpi. Saya menjadi tentram dan bahagia sekali. Beban berat yang selalu menghimpit saya siang malam sepertinya lenyap disapu angin kencang. Tapi apakah itu bukan berarti kau ingin menipu dirimu sendiri, Mesin? Tuan, kadangkala kita perlu menipu diri kita sendiri, sekedar mengurangi beban penderitaan. Kalau begitu baiklah, karena kau memaksa juga, aku akan memberikannya. Terimalah, dan selamat bermimpi. Terima kasih, Tuan Tripangga. Mesin mengambil pelet dari tangan Arya Dwi Pangga. Kemudian menelannya dalam sekejap. Dan tak lama kemudian, wanita itu meraba keningnya. Kepala saya mulai berat. Dan saya agak pusing. Kau bisa berbaring di atas rumput itu, Mesin. Mesin mengikuti apa yang disarankan Arya Dwi Pangga. Dia membaringkan tubuhnya di atas rumput, sementara matanya terpejam. Tubuh saya menjadi ringan. Tubuh saya seperti naik perlahan-lahan meninggalkan bumi ini.
mana kau? Aku di sini. Aku duduk di dekat kakimu. Ternyata kau seorang suami yang sangat setia pada istrimu. Apa yang kau rasakan, Mesin sayang? Aku merasa sangat kesepian loh. Aku merasa kesepian dan kedinginan. Bukankah aku ada di dekatmu? Dingin sekali. Dingin sampai menyusup ke tulang sungsumku. Loh, mengapa kau masih diam di situ, loh? Apa yang kau inginkan, manis? Aku kedinginan. Aku butuh sesuatu yang hangat. Kemarilah. Dekaplah aku supaya hangat. Dinginnya bukan main, loh. Kemarilah, loh. Dekaplah aku. Peluklah aku. Dan jangan kau urai lagi. Peluklah aku. Dan siram hatiku dengan bara kehangatan. Sungguh-sungguh perbuatan yang tidak senonoh. Iya, Luru. Luru, kau kenal siapa wanita itu? Sepertinya dia bukan orang desa sini. Sepertinya orang asing, Guntir. Iya. Lihat saja cara dia menyanggul rambutnya. Arya Dwi Pangga itu benar-benar laki-laki buaya. Laki-laki bejat. Dia kan punya istri dan anak. Masih juga bermain-main dengan wanita lain. Apa yang harus kita lakukan, Guntir? Perbuatan mereka itu pasti akan membawa sial desa kita. Perbuatan terkutuk pasti akan mendapat murka para dewa. Dan kita semua yang akan kena getahnya. Kalau begitu, sebaiknya kita laporkan saja hal ini pada kepala desa Menguntur. Luru, apakah Ki Suraprabawa akan menanggapinya? Itu urusan dia. Yang penting kita sudah lapor. Guntir dan Luru bergegas meninggalkan tepi hutan menuju rumah Ki Suraprabawa, kepala desa Manguntur. Sementara itu, Mesin terbangun dari tidurnya yang lelap. Mengapa aku tidur di tempat ini? Apa yang terjadi? Pakaianku kusut. Juga rambutku acak-acakan. Apa yang telah terjadi atas diriku? Di mana Tuan Tripangga? Jangan-jangan diriku telah menjadi korban perbuatan yang tidak senonoh. Kurang ajar. Kalau sampai dia berani melakukannya, akan kubunuh dia. Akan kubunuh dia.